Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Tiara Satiti dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang indeks pembangunan manusia di Kota Jakarta. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu pembangunan manusia terlebih dahulu. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk atau enlarging people choice. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Indeks pembangunan manusia dibentuk oleh 3 dimensi dasar, yaitu umur panjang hidup sehat atau a long and healthy life, pengetahuan atau knowledge, dan standar hidup layak atau decent standard of living. Selanjutnya kita akan melihat perhitungan IPM di DKI Jakarta pada tahun 2015 sampai 2019 dan dibagi atas 6 wilayah, yaitu Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Saya akan menampilkan perhitungan IPM di DKI Jakarta pada tahun 2015 sampai 2019. Yang pertama ada Kepulauan Seribu mencapai 71,4, Kota Jakarta Selatan mencapai 84,75, Kota Jakarta Timur mencapai 82,69, Kota Jakarta Pusat mencapai 81,24, Kota Jakarta Barat mencapai 81,21 dan Kota Jakarta Utara mencapai 80,17. Dan itu semua dirata-ratakan menjadi 80,76 di DKI Jakarta. Apa sih yang mendasari perhitungan tersebut? Berdasarkan data yang didapat dari Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di DKI Jakarta terus mengalami kenaikan. IPM DKI Jakarta tahun 2019 sebesar 80,76. Sejak tahun 2017, status IPM DKI Jakarta berada di kategori sangat tinggi, yaitu status IPM dengan passing grade di atas 80,00. Pencapaian tersebut membuat DKI Jakarta berada pada peringkat dengan nilai IPM tertinggi di Indonesia. Bahkan secara total, nilai IPM DKI Jakarta berada jauh di atas IPM nasional, yaitu sebesar 71,92. Semua kota atau kabupaten di DKI Jakarta mengalami peningkatan IPM setiap tahunnya. Pada tahun 2019, IPM terendah berada pada Kabupaten Kepulauan Seribu dengan indeks sebesar 71,4. Sedangkan indeks pembangunan manusia tertinggi berada pada Kota Jakarta Selatan dengan indeks sebesar 84,75. Pertumbuhan IPM tertinggi dari tahun 2018 sampai 2019 berada pada Kota Jakarta Timur dengan pertumbuhan sebesar 0,77%. Sedangkan pertumbuhan IPM terendah di tahun 2018 sampai 2019 berada pada Kota Jakarta Pusat dengan pertumbuhan sebesar 0,28%. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan angka harapan hidup saat lahir di DKI Jakarta tahun 2015 sampai 2019. Saya akan memunculkan perhitungannya. Yang pertama, pada tahun 2015 sebesar 72,43. Di tahun 2016 sebesar 72,49. Di tahun 2017 sebesar 72,55. Tahun 2018 72,67 dan tahun 2019 sebesar 72,79. Itulah angka harapan hidup saat lahir di DKI Jakarta. Selanjutnya, emangnya apa sih yang mendasari angka-angka tersebut gitu kan? Angka harapan hidup di Jakarta tuh apa yang mendasari? Yang pertama itu IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar. Seperti tadi ya, ada knowledge, ada umur panjang dan hidup sehat, lalu ada angka harapan hidup. Nah, pertama ini knowledge. Digambarkan oleh indikator rata-rata lama sekolah atau RLS serta harapan lama sekolah atau HLS. Standar hidup layak atau decent standard of living digambarkan oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Angka harapan hidup saat lahir mempresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. DKI Jakarta tahun 2019 sebesar 72,79. Tahun yang artinya bayi yang lahir tahun 2019 memiliki peluang untuk hidup hingga umur 72,79 tahun gitu. Semakin lama angka harapan hidup, maka kualitas kesehatan di Jakarta atau di wilayah tersebut semakin baik.
Angka harapan hidup tertinggi berada pada Kota Jakarta Timur dengan AHH sebesar 74,37 tahun. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, ada HLS dan RLS. HLS adalah harapan lama sekolah dan RLS adalah rata-rata lama sekolah di DKI Jakarta. Saya akan menampilkan perhitungan HLS dan RLS di DKI Jakarta dari tahun 2015 sampai 2019. Di tahun 2015, HLS di DKI Jakarta sebesar 12,59 dan RLS di DKI Jakarta sebesar 10,7. Di tahun 2016, HLS-nya sebesar 12,73 dan RLS-nya sebesar 10,88. 2017, HLS sebesar 12,86 dan RLS sebesar 11,02. 2018, HLS-nya sebesar 12,95, RLS-nya sebesar 11,05. Dan yang terakhir 2019, HLS Jakarta sebesar 12,97 dan RLS-nya sebesar 11,06. Apa yang mendasari angka-angka tersebut, HLS dan RLS itu tersebut? Pertama, HLS atau harapan lama sekolah dan RLS atau rata-rata lama sekolah adalah indikator yang mengukur dimensi pengetahuan. HLS dan RLS di DKI Jakarta mengalami kenaikan setiap tahunnya. HLS DKI Jakarta tahun 2019 mencapai 12,97. Tahun yang berarti bahwa anak-anak di DKI Jakarta memiliki harapan untuk dapat menamatkan pendidikan hingga diploma 1. RLS di DKI Jakarta tahun 2019 mencapai 11,06, yang artinya rata-rata penduduk DKI Jakarta usia 25 tahun ke atas telah menyelesaikan pendidikan selama 11,06 tahun atau masuk kelas 12. HLS dan RLS tertinggi berada pada Kota Jakarta Timur dan HLS sebesar 13,82 tahun dan RLS sebesar 11,65 tahun. Selanjutnya ada pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan di DKI Jakarta pada tahun 2015 sampai 2019. Ini juga dapat mengukur seberapa jauh pembangunan di DKI Jakarta. Saya akan menampilkan foto yang telah berisikan grafiknya. Tahun 2015 sebesar 17.075. Tahun 2016 sebesar 17.468. Tahun 2017 sebesar 17.707. Tahun 2018 sebesar 18.128 dan yang terakhir 2019 18.527. Pengeluaran per kapita disesuaikan masyarakat DKI Jakarta terus meningkat setiap tahunnya. Dan pada tahun 2019, pengeluaran per kapita DKI Jakarta sebesar 18,53 juta per tahun. Pengeluaran per kapita disesuaikan tertinggi berada pada Kota Jakarta Selatan dengan pengeluaran sebesar 23,9 juta per tahun. Nah, berdasarkan indikator penyusunan IPM, Kota Jakarta Timur memiliki 3 indikator tertinggi jika dibandingkan dengan wilayah lain. Apa aja sih indikatornya? Yang pertama ada angka harapan hidup, yang kedua ada harapan lama sekolah, dan yang terakhir ada rata-rata lama sekolah. Namun, indikator pendapatan per kapita disesuaikan tertinggi berada pada Kota Jakarta Selatan. Itu dia sekiranya materi yang telah saya sampaikan mengenai Indeks Pembangunan Manusia di DKI Jakarta pada tahun 2015 sampai dengan 2019. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian dan telah mencakup semua poin-poin yang telah diberikan. Terima kasih.